Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ahmad Nidhamuddin. Dan di video kali ini kita masih akan membahas tentang pelajaran sejarah. Dan di materi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat atau Eropa di Indonesia atau di bumi Nusantara kita tercinta ini. Jadi begini, penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia atau Nusantara selama ratusan tahun berkaitan erat dengan kolonialisme dan imperialisme. Siapa yang melakukan? Yang dilakukan oleh bangsa Barat atau orang-orang dari Eropa. Nah, tahukah kalian apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme? Jadi begini, pengertian kolonialisme dan imperialisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ini, kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Atau lebih lengkapnya kalian catat nih tulisan yang ada di samping saya ya. Di samping sini atau samping sini ya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ini, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, kolonialisme Barat adalah sebuah fenomena ekonomi politik di mana berbagai negara Eropa melakukan eksplorasi, penaklukan, pendudukan, dan eksploitasi wilayah-wilayah dunia yang sangat luas. Atau mudahnya begini, saya sederhanakan. Jadi kalau ngomong mengenai kolonialisme bisa diartikan sebagai usaha bangsa lain untuk memperluas atau membuat pemukiman di luar negaranya. Sedangkan imperialisme bisa diartikan sebagai usaha bangsa lain untuk membentuk pemerintahan di negara orang lain atau negara jajahannya. Nah, contoh gampangnya seperti ini. Kalau kita ngomong Belanda, ini contohnya Belanda saja. Jadi Belanda membuat pemerintahan di Indonesia, tapi sebelumnya Belanda sudah punya pemerintahan di negara asalnya, yakni Kerajaan Belanda. Jadi sebelum Belanda datang ke sini, pastinya di negara asalnya atau di Belanda daratan sana itu pasti sudah punya yang namanya pemerintahan, yakni Kerajaan Belanda. Nah, Kerajaan Belanda ini pengen memperluas wilayahnya, jadi akhirnya datang ke Indonesia. Kemudian di Indonesia ini juga membuat pemerintahan baru, tetapi pemerintahan yang baru di Indonesia ini di bawah pemerintahan pusat, yakni yang ada di Belanda langsung atau di bawah Kerajaan Belanda. Jadi seperti itu ya mengenai kolonialisme dan imperialisme. Pengertiannya secara mudahnya seperti itu. Nah, imperialisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, imperialisme kuno. Nah, kalau mengenai imperialisme kuno ini pelopornya adalah Portugis dan siapa yo? Negara mana? Pelopornya adalah Portugis dan Spanyol. Nah, kemudian imperialisme kuno ini terjadi sebelum revolusi industri. Kemudian yang kedua, imperialisme modern. Pelopornya adalah negara Inggris. Imperialisme modern ini terjadi setelah revolusi industri. Nah, mengenai revolusi industri sendiri nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Di materi nanti ada revolusi-revolusi di dunia. Di dunia, kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah, nah termasuk Indonesia juga. Nah, faktor utamanya adalah karena adanya perang salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani atau Turki Ottoman di tahun 1453 Masehi. Jadi faktor utamanya ini karena perang salib. Kemudian penaklukan Muhammad Al-Fatih di Imperium Bizantium.
di tahun 1453 Masehi. Yang akhirnya nih, jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati Laut Tengah kemudian ditutup. Nah, karena wilayahnya kan sekarang ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Jadi orang-orang selain orang-orang Turki Utsmani sendiri dan juga orang-orang Muslim selain itu dilarang untuk melewati. Hal tersebut memaksa bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru berbekal kemajuan teknologi pelayaran, karena memang pada abad itu mulai banyak sekali ditemukan penemuan-penemuan baru. Ini penemuan untuk kehidupan manusia. Nah, seperti itu. Contohnya penemuan mesin uap dan sebagainya seperti itu. Kemudian ditemukan juga bubuk mesiu. Nah, selain itu terdapat beberapa faktor lain yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Jadi jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani atau Ottoman membangkitkan semangat penaklukan terhadap pemeluk agama Islam di seluruh dunia, atau yang dinamakan dengan semangat Reconquista. Nah, tulisannya seperti di samping saya ini, ya, semangat Reconquista. Kalau dari bahasanya sih ini seperti dari bahasa Katalan, ya, bahasanya orang-orang Spanyol. Artinya Reconquista itu adalah semangat untuk menaklukkan pemeluk agama Islam di seluruh dunia, atau istilah kasarnya balas dendam. Nah, seperti itu, ya. Tidak hanya itu, jadi mereka ini memiliki keingintahuan untuk mempelajari alam semesta, kondisi geografis dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Bisa dilihat di ini papan samping saya, ya, tentang faktor-faktornya ini. Dicatat juga, jangan lupa juga untuk melihat buku bacaannya. Kemudian rempah-rempah juga menjadi alasan lain bagi bangsa barat atau Eropa untuk melakukan penjelajahan. Mengingat harganya yang tinggi di pasar Eropa pada saat itu, atau bisa dikatakan setara dengan emas, bahkan lebih mungkin. Wah, berarti luar biasa sekali, ya. Harga rempah-rempah pada saat itu mungkin bisa mengalahkan harga emas juga, karena memang ya karena tadi itu terjadi perang salib, akhirnya orang-orang barat ini kebingungan untuk mencari barang dagangan dan sebagainya. Mereka ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan sebanyak mungkin. Mereka juga memiliki yang namanya ambisi 3G atau 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Apa itu? Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu tentang gold, glory, dan gospel. Mungkin secara artinya sudah mengerti lah. Jadi kalau kita ngomong gold itu berarti artinya emas, ya. Berarti artinya mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga, atau bisa diartikan sebagai bentuk mengumpulkan kekayaan lah, seperti itu. Yang kedua, glory, berarti menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya atau mencari kejayaan. Sementara gospel berarti penyebaran agama yang dianut mayoritas bangsa barat saat itu, yaitu Nasrani atau Katolik. Semangat untuk menyebarkan agama Nasrani atau Katolik di seluruh penjuru dunia. Jadi itu yang dinamakan 3G. Bangsa barat mendatangi Nusantara ini rupanya tidak hanya Belanda. Mungkin kalau orang-orang dulu mengatakan semuanya orang yang datang ke Indonesia atau yang menjajah Indonesia itu adalah orang Belanda, atau orang Jawa biasa menyebutnya Londo. Karena mungkin ya warna kulitnya sama semua. Jadi tidak hanya Belanda, ya. Jadi di tahun 1511 atau 1511 Portugis mendarat di Malaka. Kemudian Spanyol juga mendatangi Indonesia di tahun 1521 dan mendarat di Maluku. Barulah Belanda mengikuti di tahun 1596 dan mendarat di Banten. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bermula dari bangsa Portugis. Nah, bukan dari Belanda yang pertama, tapi dari Portugis. Ekspedisi yang mereka lakukan pertama kali dipimpin oleh Vasco da Gama. Nah, bersama krunya, Vasco da Gama berhasil berlayar hingga mendarat di Kalkuta, India, di kota Kalkuta di negara India. Tapi sayangnya, ia berpendapat bahwa India bukanlah negara penghasil rempah-rempah yang mereka cari. Jadi kurang tepat mungkin seperti itu, ya.
Nah, mengikuti jejak da Gama atau Vasco da Gama, ini ada Alfonso de Albuquerque melaksanakan ekspedisi lanjutan. Ia dan krunya berhasil mencapai Malaka. Tapi sebenarnya pelopor penjelajah samudra yang pertama adalah Bartolomeu Dias. Dia ini orang Portugis dan melakukan penjelajahan sebelum Vasco da Gama. Jadi Vasco da Gama itu setelahnya Bartolomeu Dias. Atau dia ini yang mencari jalan baru ke Nusantara atau ke Indonesia. Ia meninggalkan Portugal pada tahun 1486. Ia menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan, Afrika. Tetapi ia gagal mencapai Indonesia dan akhirnya penjelajahan dilanjutkan oleh armada Portugis lainnya. Ya, akhirnya ada Vasco da Gama, kemudian Alfonso de Albuquerque. Nah, seperti itu. Dan untuk peta perjalanannya bisa dilihat di samping saya. Kemudian bangsa Spanyol juga mengikuti Portugis dalam pencarian rempah-rempah. Jadi antara Portugis dan Spanyol ini memang kalau dilihat di peta ini memang berdekatan. Jadi nggak mau kalah dengan negara tetangganya. Mungkin seperti itu. Jadi orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar atau sering mendengar nama Christopher Columbus. Nah, ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik sesuai perjanjian Tordesillas menuju India sekitar tahun 1492 sampai 1502. Tetapi ternyata ada kesalahan dari pelayaran Christopher Columbus ini. Yang memang pertamanya dia berniat untuk ke India, tapi ternyata malah sampai di benua Amerika. Yang ia pikir, ya kan, yang ia pikir adalah India. Penjelajahan berikutnya dilakukan Magellan dari Spanyol ke barat daya melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika. Kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Nah, pelayaran Magellan berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, jadi yang melakukan perjalanan atau pernah melakukan perjalanan penjelajahan di seluruh bumi ini atau di lautan adalah Magellan. Jadi dia membuktikan bahwasanya ternyata bumi itu bulat. Penjelajahan Magellan kemudian dilanjutkan Sebastian Elcano pada tahun 1521 atau 1521. Sebastian Elcano berhasil berlabuh di Tidore. Namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Nanti untuk mengenai perjanjian Tordesillas dan Saragossa akan kita bahas di video selanjutnya. Apa itu perjanjian Tordesillas dan kemudian kenapa kok ada perjanjian Saragossa. Sementara itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ketika tiba di Banten, ia dan krunya disambut baik oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Tapi Belanda berniat untuk memonopoli pasar di sana. Hingga akhirnya mereka diusir. Belanda kembali lagi di tahun 1598 dengan tujuan berdagang. Tapi mereka menyebar dari Banten hingga ke Maluku. Selanjutnya, ini ada negara Inggris. Jadi kedatangan pemerintah Inggris pertama kali telah dilakukan oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Tujuan dari mereka adalah untuk mencari rempah-rempah. Jadi sama dengan bangsa lain yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Pada saat itu Inggris dapat membawa rempah-rempah dari daerah Ternate ke Inggris melalui Samudra Hindia. Kemudian pada tahun 1586, Inggris kembali mendatangi Indonesia yang dipimpin oleh Thomas Cavendish dengan melewati jalur yang sama. Oke, jadi begitu ya mengenai materi sejarah tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Atau bisa dikatakan mengapa sih apa yang melatar belakangi orang-orang Eropa atau orang-orang barat itu
datang ke Nusantara pada saat itu. Kemudian bisa kita simpulkan dari materi yang sudah kita bahas bahwasanya akibat penjelajahan samudra akhirnya membuat dampak atau perubahan-perubahan di dunia ini. Di antaranya 1. Adanya tanah jajan atau lahirnya tanah jajan. 2. Berpindahnya logam mulia dari negara jajan ke negara penjajah. Kemudian yang ketiga, dikenalnya rempah-rempah Nusantara di dunia seperti cengkeh, pala, dan lain sebagainya. Kemudian yang 4, terjadinya perjanjian Tordesillas dan Zaragoza antara Portugal dan Spanyol. Kemudian kesimpulan yang kelima, yakni berkembangnya ilmu pengetahuan. Jadi dengan adanya penjelajahan samudra tadi, akhirnya ilmu pengetahuan juga ikut berkembang di dunia ini. Dan dapat kita lihat ternyata bangsa barat atau orang-orang Eropa yang datang ke Nusantara dan menjajah tidak hanya Belanda ya tentunya. Sekali lagi ayo coba disebutkan kembali negara mana saja. Yang pertama yakni Portugis tahun 1512, kemudian yang kedua Spanyol tahun 1521, kemudian yang ketiga Belanda yang pertama atau angkatan pertama datang ke Nusantara tahun 1596. Kemudian yang keempat ada negara Inggris yang datang tahun 1811. Kemudian yang terakhir bangsa Eropa yang datang ke Indonesia adalah Belanda atau angkatan yang kedua dari negara Belanda tahun 1817. Oke, mungkin cukup dulu untuk materi sejarah tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Di video selanjutnya akan kita bahas materi-materi sejarah yang lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe dan like bila video ini bermanfaat, dan jangan ragu dislike jika video ini sangat tidak bermanfaat. Dengan belajar sejarah, hidup kita hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih, saya Ahmad Ridhomuddin. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah.